Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini, kita bersama-sama akan mempersiapkan pelayanan kita yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan membahas firman Tuhan, kita akan bersama-sama menemukan ide penyampaian cerita yang bisa kita gunakan di tiap kelas. Kita akan membahas banyak hal dalam kesempatan ini. Mari mengawalinya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan kami. Tuhan, kiranya setiap apa yang kami lakukan dituntun oleh Roh Kudus, kami menangkap pesan firman Tuhan, menemukan ide-ide penyampaiannya di tiap kelas, dan terlebih kami boleh bertumbuh bersama dalam pelayanan ini. Kami bersyukur, tuntunlah kami ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membahas satu tema penting, di mana kisah ini adalah kisah kelanjutan dari minggu sebelumnya. Kita akan memperkenalkan adik-adik kepada Tuhan, Tuhan yang menyertai. Kita mau belajar dari kisah Saulus yang berada di lingkungan saudara-saudara pada saat itu. Kita akan membahas firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9, ayat 19 bagian B sampai dengan ayat yang ke-31. Kita akan membahas bagian firman Tuhan ini. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menemukan pesan firman Tuhan di dalamnya. Langsung saja, Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak, saya mengajak kita menyiapkan Alkitab. Kita mau membaca Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 31. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai 31. Saya akan membaca untuk kita semua. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu pun berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan Saulus ke Damsyik, Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mengalami pertobatan. Saulus yang semula adalah orang yang membenci orang Kristen, penghujat, lalu berubah menjadi pengikut Kristus. Saulus kemudian memberitakan tentang Tuhan Yesus dalam rumah-rumah ibadat. Itu dicatat di ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Tindakan Saulus ini ternyata membingungkan untuk orang-orang Yahudi yang belum bertobat di ayat 21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Tidak hanya menimbulkan kebingungan, Saulus juga
menimbulkan kemarahan bagi orang-orang Yahudi yang belum bertobat. Pengaruh Paulus pun semakin kuat membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka pun merancangkan pembunuhan dalam diri Saulus. Dalam situasi yang menegangkan dan mengancam itu, Saulus tidak dibiarkan sendiri. Ada murid-murid, ada saudara-saudara yang membantu Saulus. Ketika di Damsyik saat Saulus dikejar untuk dibunuh, baik siang dan malam oleh orang-orang Yahudi, di ayat 24, tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus siang malam. Orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Para murid lainnya justru menopang, memberikan support, memberikan dukungan. Para murid mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Itu dicatat dalam ayat 25. Bentuk dukungan yang diberikan oleh para murid dan saudara ini adalah bentuk dukungan yang solid yang diberikan oleh mereka. Dan Saulus tetap berkobar-kobar mengabarkan Injil. Saat Saulus berada di Yerusalem, ia menggabungkan diri dengan murid-murid yang lain. Namun, sebagian dari mereka ada yang merasa takut dan tidak percaya bahwa Saulus juga seorang murid. Ya, bisa dimaklumi karena jejak rekam Saulus. Namun, melalui murid lain yang itu bernama Barnabas, Barnabas bersedia menjadi jembatan antara Saulus dan saudara-saudara sesama murid Kristus lainnya. Barnabas meyakinkan murid lain bahwa Saulus sungguh-sungguh bertobat. Barnabas menceritakan tentang bagaimana Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus dan menyaksikan sendiri keberanian Saulus memberitakan Injil. Itu di ayat 27. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, peran Barnabas sebagai sesama murid menceritakan apa yang ia alami saat melihat kesungguhan hati Saulus itu berbuah yang manis. Murid lain pun menjadi percaya. Semangat Saulus tidak berhenti. Ia tetap bersemangat, berkobar, memberitakan Injil. Bahkan di Yerusalem, ia berani mengajar dalam nama Tuhan dan berbicara dengan orang-orang Yahudi berbahasa Yunani. Di sana pun Saulus tidak lolos dari upaya pembunuhan. Itu dicatat di ayat 28 dan 29. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan pertobatan Saulus, kita bisa melihat kegigihan Saulus tidak gentar memberitakan Injil. Walau ia dibenci oleh orang-orang yang dulu menyegadinya, yang dulu mengaguminya. Namun, karena Saulus telah beralih haluan, telah bertobat, mereka kemudian menolak Saulus dan berupaya membunuhnya. Saulus tidak gentar, ketika pun sebagian murid lain sempat tidak percaya pada kesungguhannya. Saulus tetap bertekun, dan Tuhan menyertainya. Saulus bertumbuh dalam iman, berproses dalam iman, dan bersemangat memberitakan tentang Tuhan Yesus dalam dukungan dan topangan saudara-saudara seiman. Dari sini kita melihat tujuan di setiap kelas ya kakak-kakak, batita balita, anak mengetahui penyertaan Tuhan saat Saulus berada di lingkungan saudara-saudaranya, ya di lingkungan sesama murid. Anak mampu menceritakan kembali penyertaan Tuhan pada Saulus. Di kelas kecil, anak mengetahui bahwa Tuhan menyertai Saulus di dalam lingkungan saudara-saudara. Dan di kelas besar, anak percaya bahwa Tuhan menyertai mereka di lingkungan di mana mereka berada. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan. Nah, kita harus punya ide nih menyampaikan di tiap kelas bagaimana ceritanya. Yuk, kita akan membahasnya, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga, kita sedang membahas kisah tentang Saulus yang berada di lingkungan saudara-saudara. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang menyertai. Berpaut pada kisah para rasul pasal yang ke-9, ayat 19 bagian B sampai dengan 31. Kita akan membahas ide penyampaian cerita ini kepada adik-adik di kelas Batita Balita. Yuk, ada Kak Keke, Kak Trianeka akan berbagi ide-ide menarik. Yuk, silakan Kak Keke. Halo kakak-kakak yang terkasih di dalam Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya Triana Setiawan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk memberikan cerita Tuhan menyertai dari Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 31 terkhusus untuk kelas Batilita. Nah, ini bagi saya kakak-kakak kelas Batilita itu sangat dekat dengan hati saya karena inilah kala waktu itu saya pertama kali mengajar gitu ya. Dan di kelas inilah kita sebenarnya bisa berekspresi begitu rupa karena anak-anak berkomunikasi justru bukan dari kerapihan kata-kata, tetapi mungkin dari ekspresi kita, dari penjiwaan kita terhadap cerita ini, sehingga sangat baik kalau kita menyerapi cerita kali ini untuk diberikan kepada anak-anak. Langsung saja kepada tujuan khusus kakak-kakak, ya ini yang pertama, anak mengetahui penyertaan Tuhan saat Saulus berada di lingkungan saudara-saudaranya. Anak mampu menceritakan kembali penyertaan Tuhan pada Saulus. Nah, dari tujuan khusus ini kakak-kakak, kalau kakak-kakak membaca Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 31, kita akan melihat betapa Saulus sudah menjadi pribadi yang berbeda. Dahulu Saulus mengejar-ngejar orang Kristen, tetapi saat ini Saulus waktu itu bahkan berdiam dulu dengan murid-murid di Damsyik. Nah, lalu dia juga menceritakan kepada saudara-saudaranya hal yang terbalik ya Kak. Dari dulu Yesus bukanlah Mesias. Yesus bukan siapa-siapa bagi orang Yahudi. Tetapi saat itu yang Saulus percaya justru adalah sebaliknya. Yesus Kristus adalah Mesias. Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, ini berbeda sekali ya dari Saulus yang dahulu menjadi Saulus yang sekarang. Tetapi pasti di dalam perbedaan ini di tengah saudara-saudaranya yang adalah Yahudi, umat Yahudi keras sekali kakak-kakak, maka Saulus mendapatkan pertentangan. Tetapi nyatanya Tuhan tetap menyertai. Jadi kalau anak-anak berbuat baik tetapi teman-teman tidak suka, kalau anak-anak juga menyatakan hal yang baik, misalnya melihat orang tua buang sampah sembarangan, tapi anak-anak berkata, "Ma, Pa, tidak boleh buang sampah." Nah, itu kebanyakan sudah seperti itu ya kakak-kakak, anak kita itu sungguh sangat taat pada aturan. Tetapi kita orang tuanya seringkali menyatakan, kamu tahu apa anak-anak. Nah, seperti itu sebenarnya mengecilkan hati mereka. Tetapi tenang adik-adik, Tuhan tetap menyertai kamu apabila kamu melakukan perintahnya. Apabila sama seperti Saulus kamu memberitakan Injil, memberitakan sukacita. Jadi jangan takut adik-adik kalau kita sedang menceritakan hal yang baik, memperjuangkan hal yang baik, yang betul. Termasuk juga di dalamnya ketika kita berubah seperti Saulus dahulu sangat-sangat
sangat-sangat tidak suka dengan orang Kristen, dahulu bahkan mempersekusi orang Kristen, mengejar-ngejar mereka, tetapi saat itu dia sudah berbalik. Itu artinya bertobat. Nah, kakak-kakak, meskipun ada banyak sekali kosakata yang agak sulit untuk anak-anak kita mengerti, tetapi yang bisa kita garis bawahi di sini adalah penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan menemani, Tuhan mendukung, Tuhan menyemangati. Nah, ini penting ya kakak-kakak, supaya ketika anak-anak diberitakan suatu tema, Tuhan menyertai di dalam kisah Saulus di tengah saudara-saudaranya yang sebenarnya tidak suka akan pertobatannya, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan beserta Saulus. Tuhan melindungi Saulus. Anak-anak pun di dalam hidupnya pasti akan mengalami hal-hal demikian. Pasti ya kakak-kakak, karena di sekolah pun anak-anak tidak mungkin terus bersama dengan orang tua. Atau di rumah, anak-anak tidak akan terus bersama dengan guru. Tetapi Tuhan terus bersama anak-anak. Nah, ada ide-ide kakak-kakak yang bisa kita bagikan. Idenya adalah cerita klasik yang pertama. Saya senang sekali dengan cerita klasik, apalagi suatu cerita yang kita bisa ceritakan gitu ya kakak-kakak, termasuk hal ini. Kita bisa menceritakan bagaimana waktu itu Saulus berubah 180 derajat. Misalnya kita juga pakai perumpamaan gitu ya. Adik-adik, sebelum ini siapa yang makan kalau makan tidak habis? Atau sebelum pergi ke sekolah minggu, adik-adik marah-marah. Nah, itu kan kebiasaan-kebiasaan tidak baik ya kakak-kakak di tengah saudara-saudara. Tetapi karena sudah kenal Tuhan, karena sudah kenal firman Tuhan, adik-adik diajak untuk berubah sama seperti Saulus maksud saya. Nah, ketika berubah berarti kan yang tadinya tidak menghabiskan makanan, kini menghabiskan makanan itu. Ada sayur, ada dagingnya, ada nasinya. Supaya apa? Supaya kita kuat, tidak menyia-nyiakan juga makanan yang ada. Tadinya marah-marah pergi ke sekolah minggu atau pergi ke sekolah. Tetapi berubah setelah dengar firman Tuhan. Setelah tahu bahwa Tuhan menyertai, berubah gitu ya. Wah, menjadi anak yang sungguh luar biasa, tidak marah-marah lagi, penuh kesabaran. Cerita yang klasik kakak-kakak. Kita juga bisa membawakan cerita yang klasik ini, misalnya dengan drama gitu ya. Ada yang menjadi Saulus, ada kakak-kakak atau adik-adik yang diminta untuk menjadi saudara-saudaranya. Nah, kita nanti bisa melihat ya, dan kita bisa mengekspresikan. Ingat ya kakak-kakak, kalau adik-adik kita ini bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan ekspresi kita, dengan perilaku kita, teladan kita, maka mereka akan belajar bahwa Tuhan menyertai. Meskipun saat-saat yang sulit, meskipun di tengah perubahan yang sulit seperti Saulus. Yang kedua adalah putar balik. Nah, kakak-kakak bisa mengajak anak-anak untuk mengingat kembali. Adik-adik pernah nggak sih putar balik? Pergi gitu ya ke satu tempat, misalnya mall A, atau taman bermain, atau hal lain. Tiba-tiba mama bilang putar balik gitu ya. Perasaannya apa sih adik-adik putar balik? Nah, adik-adik, Saulus juga waktu itu mengalami perasaan putar balik Saulus. Putar balik karena apa? Putar balik karena Injil. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias. Bukan seperti yang dulu. Kalau yang dulu, Saulus menyatakan bahwa Yesus Kristus bukan Mesias. Gak perlu percaya Yesus Kristus. Sekarang, Saulus putar balik. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Gitu ya. Kakak-kakak, kita bisa pakai pengalaman adik-adik, pengalaman kita putar balik. Karena cerita ini pun demikian. Ketika putar balik deg-degan ya kakak-kakak, tetapi Tuhan menyertai. Lalu juga kita bisa pakai ide-ide seperti ini, anak berani kakak-kakak. Kita bisa tanya keberanian anak-anak itu ketika misalnya mereka ditinggal sendirian di rumah.
atau ketika harus pergi pertama kali ke sekolah yang baru, dengan teman-teman yang baru, sekolah minggu yang baru, dan lain sebagainya. Nah, permulaan biasanya tidak nyaman ya kakak-kakak, tetapi anak diuji untuk berani, sama seperti Saulus. Ketika waktu itu dia berubah, dia sebenarnya menguji apakah dia berani atau enggak tuh ya untuk menyatakan Injil kerajaan surga. Nah, Saulus akhirnya berani, tetapi keberanian itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi karena Saulus yakin Tuhan menyertai dia gitu ya. Jadi kita bisa pakai ide-ide cerita ini ya kakak-kakak. Lalu saya juga mengajak kakak-kakak di tengah-tengah ayat hafalan 2 Timotius 4 ayat 22, Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kami. Nah, di tengah ayat hafalan ini kakak-kakak, bantulah adik-adik. Supaya adik-adik tahu bahwa ketika kita meminta adik-adik untuk menghafal, kita menyertai mereka juga. Sehingga mereka tahu apa sih artinya menyertai, apa sih maksudnya menyertai. Nah, sama menyertai itu juga ketika kita membantu adik-adik menghafal. Jadi untuk hal ini kakak-kakak harus lebih banyak bersabar. Kita harus membantu adik-adik berproses supaya adik-adik mengerti. Begitulah juga cara Tuhan di dalam hidup adik-adik ketika Dia menyertai kita. Tidak terburu-buru, tidak marah-marah, enggak. Tetapi Dia melindungi, Dia menopang, Dia membantu. Nah, itu saja kakak-kakak yang bisa saya bagikan kepada kakak-kakak di dalam persiapan. Apabila kakak-kakak juga ada pertanyaan, silakan email, lalu kita bisa berdiskusi bersama-sama. Kakak-kakak juga bisa membagikan ide di komen dan lain sebagainya, dan kita bisa mempersiapkan ini dengan baik. Terima kasih sekali lagi kakak-kakak, Tuhan Yesus memberkati. Kak Trianekes, terima kasih sekali untuk memberikan ide-ide yang menarik yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kita akan lanjut ke kelas yang berikutnya, kelas kecil. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Saulus yang berada di lingkungan saudara-saudara. Kita mau memperkenalkan adik-adik kepada Tuhan, Tuhan yang menyertai. Berpaut pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 19b sampai dengan 31. Kita sudah membahas ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Saatnya kita akan bersama-sama membahas ide penyampaian di kelas kecil, kelas 1 sampai 3 SD. Ada Kak Abraham. Kak Abraham akan membantu kita untuk menemukan ide yang menarik. Kak Abraham, silakan.
Halo, selamat pagi kakak-kakak semua. Kembali lagi bersama aku Kak Abraham. Kita akan sama-sama melihat persiapan guru sekolah minggu untuk kakak-kakak yang mengajar di kelas kecil. Nah, untuk tema kali ini itu adalah Tuhan menyertai kakak-kakak dengan subtema belajar dari kisah Saulus berada di lingkungan saudara-saudaranya, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai 31. Nah kakak-kakak, ada dua tujuan pembelajaran di sekolah minggu kali ini. Yang pertama, anak-anak sekolah minggu mengetahui bahwa Tuhan menyertai Saulus di dalam lingkungan saudara-saudaranya. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu percaya bahwa Tuhan menyertai mereka di lingkungan mereka berada. Nah kakak-kakak, dari dua tujuan pembelajaran ini kita mendapatkan dua kunci yang jadi key of stories kita untuk persiapan kali ini. Apa dua kunci itu kakak-kakak? Yang pertama adalah perubahan Saulus. Di kunci pertama ini, kita dapat menceritakan kepada adik-adik sekolah minggu bagaimana Saulus dulu melakukan yang tidak baik. Memusuhi orang lain, tidak mau berteman dengan orang lain, tidak mau percaya dengan orang lain. Tapi ketika Saulus mau menerima firman Tuhan, Saulus mau dibentuk oleh Tuhan, Tuhan menggunakan para muridnya untuk Saulus berubah menjadi sosok yang lebih baik. Meskipun Saulus sempat tidak dipercaya oleh beberapa murid, tapi Barnabas mau menerima Saulus. Dan pada akhirnya semua murid mau menerima Saulus. Kunci yang kedua, kakak-kakak, adalah ayo belajar seperti Saulus. Nah, sama seperti kita anak-anak, kalau kita mau dengar-dengaran sama firman Tuhan, kalau kita mau berteman sama sesama kita, karena Tuhan Yesus selain dari firman Tuhan, Tuhan menggunakan mama, menggunakan papa, menggunakan bapak dan ibu guru di sekolah, kakak-kakak sekolah minggu, dan teman-teman di sekitar kita untuk membentuk kita. Nah, artinya kalau kita mau menerima penyertaan Tuhan, kita akan dibentuk oleh Tuhan dan salah satunya lewat lingkungan sekitar kita. Nah, itu untuk key of stories-nya kakak-kakak. Selanjutnya, kita akan bahas alur penyampaian ceritanya. Seperti yang sudah dibahas di tujuan pembelajaran dan juga key of stories-nya, penyampaian ceritanya itu kakak-kakak bisa mulai dengan cerita bertanya kepada adik-adik. Adik-adik pernah gak sih nurut sama mama papa, atau pernah gak sih gak nurut sama mama papa atau guru di sekolah? Nah, nanti adik-adik akan menjawab pertanyaan dari kakak-kakak tuh. Setelah itu baru kakak mulai masuk. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab, murid Tuhan Yesus, namanya Saulus. Lalu kita bisa menceritakan bagaimana Saulus dahulu tidak mau dipercaya, tidak mau percaya sama orang, tidak mau berteman sama orang, tidak mau menerima firman Tuhan. Lalu kakak bisa melanjutkan ke cerita setelahnya bagaimana Saulus mau menerima firman Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan, mau diterima oleh para murid. Saulus akhirnya memberitakan firman Tuhan. Lalu kakak bisa menjelaskan langkah nyatanya yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Memahami teman kita, dengar-dengaran mama papa, bapak ibu guru, menyayangi orang-orang di sekitar kita. Dan itu semua kita lakukan karena Tuhan menyertai kita lewat mereka. Dan sebaliknya, karena kita juga jadi pertolongan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah kakak-kakak, untuk aktivitas sekarang. Aktivitas untuk kelas kecil kali ini, aku mengusulkan sebuah games yang terbilang sederhana. Nama gamesnya adalah table soccer. Nah kakak-kakak, jadi di games table soccer ini, nanti adik-adik sekolah minggu akan dibagi ke beberapa tim. Yang saya usulkan, satu tim itu berisi 5 anak sekolah minggu. Nah kakak-kakak, nanti adik-adik sekolah minggu ini masing-masing akan mendapatkan bidak kertas. Nanti akan kita bahas ya bidak kertasnya seperti apa. Terus nanti posisikan bidak kertas itu sudah ditentukan di meja. Nanti kita memakai meja. Lalu nanti adik-adik sekolah minggu akan menepuk bidak kertas untuk membuat bola kertas seolah-olah tertendang. Nah terus adik sekolah minggu nanti akan berusaha mencetak gol ke gawang lawan. Nah, untuk alat dan bahannya ada apa aja kakak? Ini sangat sederhana. Ada beberapa kertas saja dan satu meja untuk menjadi lapangan table soccer ini. Atau bola meja berarti. Nah, kakak bagaimana sih bentuknya itu? Ini aku ada beberapa
Nah, ini contoh bidaknya itu seperti ini kakak-kakak. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini sangat sederhana kakak-kakak. Jadi ini ukurannya bebas, kakak-kakak bisa pakai kertas HVS, bisa pakai kertas buku juga. Nah, lalu tinggal dilipat dan jadi bidak untuk bermain table soccernya. Nah, lalu untuk gawangnya gimana kakak-kakak? Gawangnya kira-kira akan seperti ini. Gawangnya itu bentuknya nanti akan dibentuk seperti ini menjadi gawang. Cara membuatnya sangat sederhana kakak-kakak. Jadi kakak hanya membutuhkan kertas yang agak panjang. Lalu kakak bisa membuat segitiga di ujungnya seperti ini. Dilipat menjadi segitiga. Lalu di sisi yang sama juga kakak-kakak membuat segitiga yang sama. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita lipat menjadi segitiga. Nah, sisi yang sama juga ya kakak-kakak ya. Lalu kalau sudah jadi gawang, jadi ada 2 gawang dan juga ada bidak-bidak untuk bermainnya. Jadi nanti kakak-kakak untuk bermainnya itu bidak-bidaknya ini sudah dipasangkan untuk adik-adiknya. Nanti kita akan menggulung-gulung kertas kecil seperti ini menjadi bolanya. Lalu misalkan ini meja, nanti adik-adiknya akan menepuk bidaknya seperti ini. Nah, jadi bolanya itu akan mantul seolah tertendang. Jadi table soccer itu kira-kira gitu kakak-kakak. Nah, itu untuk aktivitasnya. Sekarang untuk pesan sekolah minggu hari ini. Yang pertama adalah kita sebagai adik-adik sekolah minggu, sebagai anak Tuhan, menerima, menyayangi, dan belajar dari lingkungan sekitar kita. Yang kedua, ternyata Tuhan berkarya melalui lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, kita dapat bekerja sama, saling support, dan bukan soal kalah menang. Dari aktivitas ini, kita bisa belajar dari orang lain atau tim lain. Dan pada akhirnya nanti boleh kakak-kakak maupun yang menang, tim yang kalah itu bisa dapat hadiah. Supaya kita bisa memberikan pesan kepada adik-adik sekolah minggu, kalau pada akhirnya semua akan dapat hadiah. Dan di dalam kehidupan kita, semua orang akan tetap dapat merasakan penyertaan dan kasih Tuhan. Kurang lebih seperti itu kakak-kakak untuk persiapan sekolah minggu kelas kecil kali ini. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau lain sebagainya. Selamat melayani kakak-kakak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Kak Abraham sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Saulus yang berada di lingkungan saudara-saudara. Berpaut pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-19 bagian B sampai dengan 31. Kita akan memperkenalkan adik-adik pada Tuhan, Tuhan yang menyertai. Kita akan membahas kali ini ide penyampaian cerita di kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Yonatan.
Silakan Kak Nathan. Halo kakak-kakak semua, bertemu lagi dengan saya Yonatan. Saya hari ini diminta untuk membawakan metode mengajar sekolah minggu untuk kelas besar dengan tema Tuhan menyertai dari Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 31. Kita langsung masuk saja ke tujuannya kakak-kakak semua. Tujuannya adalah anak mengetahui bahwa Tuhan menyertai Saulus di dalam lingkungan saudara-saudaranya. Wah, berarti ini kelanjutan dari cerita minggu lalu di mana Saulus bertobat gitu ya, kakak-kakak. Dan nanti kita akan mempelajari juga afektifnya agar anak-anak mengerti bahwa anak percaya bahwa Tuhan menyertai mereka di lingkungan mereka berada. Jadi sama seperti Paulus yang disertai, nanti anak-anak juga harus merasa disertai oleh Tuhan melalui orang-orang di sekitar mereka. Nah, untuk metode yang akan saya tawarkan adalah metode mengingat, gitu ya. Metode mengingat. Untuk kelas besar mungkin mereka sudah bisa mengingat masa lalu mereka, mana membedakan kisah nyata dan juga fantasi mereka gitu ya. Lalu apa yang mesti diingat? Untuk metode ini saya mau mengajak kakak-kakak semua untuk meminta anak-anak sekolah minggu kelas besar mengingat orang-orang yang mencintai diri mereka gitu ya. Contohnya mungkin bisa keluarga gitu ya, di mana boleh mama, papa, adik, kakak gitu ya mengasihi mereka gitu. Boleh juga teman mungkin, karena ini kan kelas besar, mereka sangat dekat dengan teman-teman mereka, di mana mungkin mereka mempunyai geng gitu ya, mempunyai teman-teman yang baik pada mereka, atau mungkin guru, bisa guru di sekolah atau guru sekolah minggu, dan banyak lainnya gitu ya. Pokoknya mengingat, kita boleh bertanya satu-satu kepada anak sekolah minggu kita, kira-kira ada nggak sih orang yang mencintai kamu gitu, kira-kira siapa ya gitu ya. Setelah mereka menyebutkan, selesai gitu ya, kita meminta anak-anak juga untuk mengingat satu hal lain, yaitu mengingat hal atau mengingat orang yang menakutkan atau menyedihkan untuk mereka gitu ya. Mungkin kalau dalam hal buruk, mungkin mereka mengingat pengalaman-pengalaman buruk gitu ya. Terus misalkan contohnya mereka dimusuhin, kisah mereka dimusuhin seperti apa, mereka boleh bercerita di situ. Lalu mungkin kalau orang bisa dengan teman gitu ya, guru yang galak mungkin mereka takut, atau mungkin penjahat gitu ya. Mereka menceritakan apa yang mereka takutkan dan mereka cemaskan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kakak-kakak semua boleh pilih beberapa orang gitu ya untuk bercerita dan ditanya. Jangan dipaksa, karena mungkin bisa jadi mereka memiliki trauma nih salah satu dari hal buruk ini. Kita bisa tanya ke anak-anak yang mau menjawabnya saja. Selanjutnya, ketika mereka sudah bercerita gitu ya mengenai hal-hal buruk, mereka mengingat hal-hal yang mereka takutkan, kita mengingatkan bahwa tidak mungkin di antara kita semua, di antara adik-adik sekolah minggu semua, yang tidak memiliki orang yang cinta kepada kita gitu ya. Meskipun nanti kita jelaskan bahwa ya memang sih ada orang-orang yang menakutkan untuk kita, bahkan kita takut melakukan sesuatu gitu ya, seperti ada takut hantu atau takut dimarahin gitu ya, atau mungkin takut penjahat gitu ya. Kita harus selalu ingat bahwa di dunia ini bukan hanya sekedar yang jahat aja yang ada di dunia, tapi juga ada orang yang mencintai kita, yang mensupport kita seperti keluarga dan teman. Gitu, kira-kira kata kakak. Dan nanti kita sambungkan nih, ternyata hal itu juga terjadi pada Paulus gitu ya. Nah, balik ke cerita Alkitab yang tadi dijelaskan, yang ditafsirkan gitu ya. Saya merasa kita perlu menyatakan 4 poin ini gitu ya. Kita menceritakan 4 poin yang ada di sini, yaitu orang yang dulunya dari Paulus, orang yang dulunya bernama Saulus yang jahat gitu ya, berubah menjadi baik. Terus ketika dia menjadi baik, poin kedua yang pasti kita sampaikan adalah Paulus ternyata memiliki musuh yang membenci dirinya gitu ya. Wajar, karena ya tadinya dia membenci orang Kristen, malah sekarang membela orang Kristen gitu. Dan yang ketiga adalah meskipun banyak yang membenci Paulus gitu ya, Tuhan tetap menolong Paulus melalui orang-orang di sekitarnya. Dan kalau dalam bacaan kita hari ini, contoh nyata orang yang menolong Paulus adalah bernama Barnabas. Atau mungkin nanti bisa diceritakan lagi, ternyata banyak saudara-saudaranya yang menolong Paulus untuk dia tetap melakukan pelayanan dan mewartakan Injil.
Setelah bercerita seperti itu, kita melakukan aktivitas kakak-kakak semua. Aktivitasnya adalah bermain games. Gamesnya saya menamakan ini blind ball gitu ya. Perlengkapannya tidak ribet, hanya sederhana aja, hanya membutuhkan mungkin boleh baskom, keranjang, ember, itu boleh apa saja untuk mewadahi gitu nanti ya, menjadi wadah. Terus yang kedua kita memerlukan bola warna kecil-kecil yang buat mandi bola seperti itu kakak-kakak, dan juga penutup mata. Bisa menggunakan kain ataupun masker gitu ya. Cara mainnya seperti apa? Cara mainnya bagi anak menjadi ke dalam beberapa kelompok gitu. Satu kelompoknya isinya boleh 3-4 orang gitu kakak-kakak. Nah, nanti minta satu anak dari setiap kelompok itu untuk menjadi orang yang ditutup matanya. Jadi tutup matanya seperti ini, lalu minta sisa anaknya untuk memegang ember atau mungkin baskom ataupun keranjang, itu terserah kakak semua, menjadi seperti ini gitu ya. Setelah sudah diminta seperti itu, nanti minta anak yang ditutup matanya memegang bola warna-warni, lalu melemparnya ke belakang gitu ya, melemparnya ke belakang. Nah, nanti tugas sisa anak-anaknya seperti apa? Tugas sisa anak-anaknya adalah menangkap bola tersebut menggunakan wadah yang telah disediakan, baik itu ember, keranjang, ataupun baskom yang sudah tersedia. Setelah dimainkan itu secara bergantian, mungkin juga boleh dimainkan dengan sistem poin ya, biar lebih seru kakak-kakak semua. Kita memberikan sebuah makna atau pesan dari games tersebut. Jadi, pesan yang bisa dibawa pulang adalah games tadi sebenarnya mengajarkan bahwa kita sebenarnya nggak perlu takut melemparkan bola, karena akan ada teman-teman kita yang siap menangkap bola tersebut. Mungkin kita bisa takut ya, bener ya, takut nanti nggak masuk atau apa, tapi kan kita harus percaya bahwa ada teman-teman kita di situ. Begitu juga dalam kehidupan. Mungkin sama seperti Paulus, selalu ada aja orang yang tidak menyukai kita gitu ya. Selalu ada aja orang yang membuat kita takut dalam melakukan sesuatu atau pokoknya untuk mencapai sesuatu yang baik. Tapi ingat, di tengah ketakutan kita, di tengah kesedihan kita, di tengah rasa cemas kita, Tuhan selalu hadir melalui orang-orang yang mencintai kita semua. Jadi, kakak-kakak, inilah pesan yang ingin disampaikan, bahwa kita nggak perlu takut karena Tuhan selalu hadir di sekitar kita melalui orang-orang yang cinta kepada kita. Itu yang perlu kita sampaikan ke adik-adik semua. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, itu metode yang bisa saya tawarkan. Mungkin kalau kakak-kakak punya metode lain, bisa di-share juga mungkin di komen di bawah ya kakak-kakak semua. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat Mayani. Terima kasih Kak Nathan sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas besar. Semua sudah deh, kelas Batita Balita, kelas kecil dan kelas besar, dan terlebih pesan firman Tuhan sudah kita tangkap dan menyampaikannya sudah kita bahas. Inilah episode kali ini. Selamat mengolah semua ide-ide yang ada, sesuaikan dengan konteks kakak-kakak semua, dan biarlah adik-adik mengenal Tuhan. Dan kita bertumbuh bersama dengan adik-adik mengenal Tuhan. Yuk, kita tutup yuk program kali ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan boleh menolong kami untuk menangkap pesan firman Tuhan. Terima kasih untuk Kakak Pendeta Santi yang menolong kami. Terima kasih untuk Kak Keke, Kak Abraham, dan juga Kak Yonatan yang boleh menolong kami untuk menemukan ide-ide penyampaian di tiap kelas. Biarlah setiap kami diberikan kesempatan untuk mengolahnya menjadi bahan yang siap kami sampaikan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami melayani. Kami bersyukur untuk semua hal. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990
450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.